Wabarakatuh, kembali lagi kawan-kawan di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor. Kali ini ada satu buah Vario 150 kawan-kawan. Ini Tekno motor Vario Tekno 150 kawan-kawan. Motor ini akan kita modifikasi di bagian mesin kawan-kawan. Jadi dikhususkan untuk motor ini akan saya setting, akan saya modif. Dan langkah-langkah apa saja yang diambil dalam tahap pemodifan motor ini, kawan-kawan bisa saksikan terus videonya ya. Sekarang kita masuk dulu ke tahap pembongkaran, dan saya tidak akan memasukkan cara pembongkarannya. Saya yakin kawan-kawan sudah paham untuk cara pembongkarannya. Nanti kan kita lanjut step demi step dan langkah-langkah yang diambil dalam tahap modifikasinya. Oke kawan-kawan, sudah terbongkar kawan-kawan. Ini dia, ini kondisi mesinnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini kondisi mesinnya sangat kotor sekali. Jadi yang pertama akan saya garap adalah tingkat kebersihannya dulu. Jadi ini akan saya bersihkan dulu. Oke, kawan-kawan saksikan terus. Tingkat kebersihannya akan kita utamakan. Sementara untuk bagian luar mesin sudah kita bersihkan. Ini kondisinya sudah lumayan ada perubahan daripada tadi yang kotor banget kawan-kawan. Sekarang sudah mulai pencerahan nih. Dan sekarang kita akan bongkar dulu, nanti kita akan lanjut dengan repair selanjutnya. Kawan-kawan semuanya, ini dia kondisi yang saya temukan atau kondisi terkini setelah kita bongkar. Jadi kita menemukan kondisi seperti ini. Kita lihat dulu di ruang bakar. Untuk ruang bakar di sini banyak sekali endapan-endapan kerak-kerak yang menempel di ruang bakar ini. Ini sangat tebal sekali kawan-kawan. Ini keraknya sangat tebal sekali, dan ini mengakibatkan menumpuknya kerak ini mengakibatkan kompresinya nggak bener. Jadi rasio kompresi nggak bener, kemudian pembakarannya nggak normal juga. Nih kawan-kawan bisa lihat ini tebal sekali. Berarti kalau misalkan tebal kayak gini, ini ada kemungkinan ada kebocoran. Yang pertama yang akan saya ganti ini di bagian seal clamp sini. Ini untuk seal clampnya akan saya ganti nanti, karena kemungkinan besar seal clampnya udah keras. Jadi ada penyusupan oli ke ruang bakar sini kemungkinan, itu mengakibatkan adanya ngebul putih sedikit ke bagian knalpot. Bisa aja nggak kelihatan, tapi lama-lama bisa kelihatan tuh ngebul putih kawan-kawan. Oke, ini sangat jelas sekali terlihat di sini kotorannya. Dan di sini juga untuk bagian lubang portingnya sangat jelas. Ini untuk lubang porting untuk bagian in di sini udah masuk tuh kotorannya, kerak-keraknya udah masuk ke sini. Ini udah hitam sekali, kerak-kerak oli udah masuk, berarti bener ini ada penyusupan oli ke bagian sini. Dan bahkan di bagian lubang knalpotnya pun lebih pekat lagi ini. Nanti akan sekalian, karena motornya akan dimodif, mesinnya akan dimodif, jadi akan sekalian kita porting saja ini bagian
blockhead silindernya, kita porting, kita hilangkan kulit jeruknya agar performanya semakin jos. Oke, kemudian kita lihat bagian piston. Nah, ini bagian piston. Bagian piston pun di sini banyak sekali kerak-kerak yang menempel. Otomatis karena kan ini yang menggebuk bagian ruang bakar, menggebuk kompresi itu pakai piston ini. Ini sangat tebal sekali kawan-kawan. Ini tebal, lihat. Ini sangat hitam sekali. Kemudian di bagian belakang juga udah endapan-endapan oli udah jelas pekat sekali di sini. Berarti ini kondisinya sudah agak kurang bagus. Kemudian yang lebih fatal lagi di sini untuk bagian ring seher. Ring seher ini, bagian ring seher olinya ini sudah nggak main kawan-kawan. Ini sudah nggak main, ini sudah macet total ini. Nah, ini udah macet total, nggak main, ini harus diganti ini kawan-kawan. Dan kemungkinan besar ini akan saya ganti beserta pistonnya semuanya akan saya baru. Karena setelah saya lihat di sini di bagian boringnya di sini udah terdapat nut nih. Nah, ini sudah terdapat nut di sini. Ada baretan geret-geret gitu di sini. Jadi udah kurang bagus lagi. Jadi ada penyusupan oli ke bagian ruang bakar itu lewat sini juga bisa. Sekarang kita untuk meyakinkannya kita lihat menggunakan ring piston. Ini ring pistonnya untuk bagian ring piston bagian kompresi 1 dan kompresi 2 kita. Nah, ini bagian penyapu oli, ini bagian kompresi. Untuk bagian kompresi kita coba pasangkan. Nah, ini untuk ring seher bagian kompresi sudah kita pasangkan nih. Nah, itu sudah kita pasangkan di sini dan di sini terdapat ada celah nih. Nah, ini ada celah. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat nih telunjuk saya nih. Nah, ada celah di sini. Berarti kalau misalkan ada celah seperti ini, berarti sekecil apapun celah di sini oli pasti akan menyusup. Oli akan menyusup menuju ke ruang bakar. Ini untuk ring kompresi. Otomatis kalau misalkan ring kompresinya seperti itu, berarti kompresinya kecil. Dan kita coba ini ring oli nih. Ini ring apa? Ring penyapu oli nih. Ring penyapu oli yang kedua di bawah ring kompresi kita pasang. Oh, ternyata untuk ring oli ini lebih fatal lagi kawan-kawan. Ini celahnya lebih besar. Ini celahnya lebih besar lagi dari ring kompresi kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Celahnya lebih banyak. Ini lebih fatal lagi. Pantesan ruang bakarnya penuh dengan kerak-kerak oli. Dari sinilah penyusupnya. Oke, kita ganti saja piston sama ring sekernya dan kemungkinan kita akan menggantinya beserta ini, beserta buringnya, karena untuk Vario 150 ini lebih bagus lagi apabila kita ganti beserta buring-buringnya kawan-kawan. Satu set saja, oke? Ini untuk perangkat CPT-nya nih kawan-kawan. Ini untuk perangkat CPT ini sepintas nggak ada hal yang mencurigakan, tapi karena tadi menurut si pemilik kendaraan motor ini mengalami ada suara mendecit yang terdapat di bagian ruang CPT. Kalau saya tadi sebelumnya saya prediksi di sini yang saya ada lihat kejanggalan itu bukan dari part ini, tapi yang saya lihat kejanggalannya itu ada di sini, ada di timing bell ini. Di sini posisi timing bellnya sudah keras, kemudian posisi timing bellnya di sini sudah ada retak-retak di sini. Ini ada retakan-retakan di sepanjang timing bell ini udah ada retakan. Nah, ini udah ada retak-retak ini. Udah ada retak-retak, luar dalam pun sudah ada retak. Ini kita lihat dalamnya di sini, dalamnya sudah retak. Jadi kondisi penbelnya ini sudah keras kawan-kawan. Ini sudah keras, sudah kaku sekali. Seharusnya kondisi penbel itu nggak kaku seperti ini. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan, kalau prediksi saya ini yang mengakibatkan bunyi mendecit yang terdapat di wilayah CPT tadi. Karena kalau saya lihat untuk wilayah CPT ini di bagian rumah roller ini masih bagus, karena kayaknya ini masih bagus dan masih baru ini, karena menurut si pemilik benar-benar ini sudah diganti, sudah dibarukan, dan ini kelihatan sekali ini masih baru ini. Ini masih baru. Kemudian untuk bagian kipasnya pun masih baru ini. Terus puli belakang tutup apa maksudnya mangkok puli rumah gandanya juga masih baru ini, masih baru, tampak seperti baru ini. Kemudian di sini kawan-kawan bisa lihat untuk bagian ini sentrinya, ini bagian kopling ganda sentrinya ini juga masih baru. Nah, di sini nanti akan saya rubahan dikit karena motornya akan kita tune up atau akan kita modif. Jadi nanti di sini akan saya kasih perubahan sedikit. Kita akan bongkar bersihkan nanti dah perubahan-perubahannya di akhir pas kita pasang, nanti kita kasih tahu. Oke kawan-kawan, kita lanjut dulu.
Kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan mulai tahap penggarapan di bagian blockhead silinder ini. Yang pertama kita akan bersihkan dulu di bagian ruang bakarnya, akan kita bikin kinclong ya. Oke kawan-kawan, kemudian kita lanjut untuk tahap porting polish ya. Baik kawan-kawan semuanya, untuk tahap porting polish ini saya terfokus untuk menghilangkan kulit jeruknya saja di sini, karena untuk membesarkan sebesar-besarnya mungkin nggak mungkin, karena ini masih dalam keadaan CC 150, cuman kita modifikasi saja. Jadi di sini akan saya hilangkan kulit jeruknya agar pergerakan bahan bakar masuk ke ruang bakar lebih bagus dan lebih sempurna gitu. Maksudnya seperti itu kawan-kawan.